kok kita ini udah bau tanah, nggak pengen apa-apa lagi, tetapi selamatkan anak cucu bangsa ini. Allahu Akbar. Ya, jadi sekali lagi saya sampaikan berkali, saya nggak pengen apa-apa, enggak. Kalau seandainya Undang-Undang Dasar 45 sudah kembali ke aslinya, di situ ada proteksi terhadap pribumi Nusantara. Saya tidak mau seperti Singapura, saya tidak mau seperti Amerika yang Indian itu hilang dari peredaran. Kemudian saya juga tidak mau seperti aborigin di Australia. Yuk kita sama-sama bangun negara ini, tetapi bahwasanya ada resolusi PBB tentang pengakuan terhadap hak-hak masyarakat pribumi. Jadi, yuk sama-sama kita bangun, ya. Ya punten ya, yang ada warga negara Indonesia dari bangsa lain, ya, yuk sama-sama kita. Makanya saya di dalam punten, di dalam UUD 45 itu adendumnya, salah satu saya sarankan untuk pasal 6. Pasal 6 kan presiden adalah orang Indonesia asli. Sekarang kan sudah dirubah. Presiden warga negara Indonesia yang sejak kelahirannya dia berada di Indonesia sudah bisa jadi presiden. Jadi kalau negara X ingin menguasai Indonesia dengan Undang-Undang Dasar 45 palsu, tidak perlu saya invasi. Saya siapkan agen saya suami istri, saya luncurkan ke Indonesia. Ya, kemudian begitu anaknya lahir, ya 40 tahun kemudian atau sekarang sudah dirubah, ya untuk kepentingan pencalonan wapres jadi 35 tahun kan itu dia siap untuk jadi Presiden Republik Indonesia. Operasi intelijen strategis dengan kekuatan saya jadikan si agen saya jadi warga negara Indonesia, ya. Kemudian dengan kekuatan duit saya bina kekuatan di sini. Kalau di Kopassus itu ada yang terkenal namanya Operasi Sandiuda, itu Pak Narko tuh, ya. Jadi itu untuk menguasai negara ini. Jadi sadar nggak? Sadar nggak? Ya, perpolitikan kita semuanya sudah transaksional. Yang punya duit, yang jadi. Jadi bayangkan, ya. Betapa mudahnya dengan peraturan sekarang kekuatan asing menguasai NKRI. Ini yang menjadi kegundahan saya. Maka saya bilang sebelum saya game over, ya, untuk membela bangsa dan negara ini plus agama. Kenapa agama? Karena menurut saya komunis sudah masuk ke semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Makanya saya tekankan agama, karena bagi komunis agama itu adalah racun. Saya harus berada di posisi itu. Jadi saya siapkan diri saya. Ya, saya siapkan untuk mewakafkan diri saya untuk kepentingan itu. Dan saya terus terang sudah sampaikan kepada anak istri saya. Pada saatnya Ibu Pertiwi memanggil, kalau memang itu untuk kepentingan agama bangsa negara, saya sudah cukup untuk tanggung jawab saya sebagai orang tua maupun sebagai suami. Dan izinkan saya untuk ikut bergabung dengan rekan-rekan seperjuangan yang tetap fokus untuk berjuang untuk agama bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia tercinta. Jadi, Bapak Ibu sekalian, ini kenapa kita ada ini, karena pemakzulan ini ikut di dalam, karena satu tadi saya sumpah saya sebagai prajurit dan itu adalah sumpah perorangan, dan yang kedua memang situasi NKRI sekarang ini tidak dalam keadaan baik-baik saja. Ibu Pertiwi sedang sakit, perlu dibantu, perlu diingatkan, yang sekarang sedang bau reksok, kira-kira begitu. Yuk kita sama-sama, saya berharap mudah-mudahan kita tidak pesimis, Pak Harto, walaupun memang kalau secara normatif sekarang ini pemerintahan, kalau orang Sunda bilang pemerintahan kumaha aing, semau gue yang berkuasa kok, ya, nggak akan Pak, secara normatif nggak akan bisa digoyang, nggak bisa, ya. Tetapi paling tidak menyadarkan masyarakat bahwa situasi ini harus ada perubahan. Kalau bisanya menyebut 85% gitu. 58, Fendi, bukan 85, 58. Itu elektoralnya Pak Prabowo yang dipakai, bukan 85, 58. Oke, sekarang 58. Terus datanya itu dari mana, Bang? Kalau elektoralnya Pak Prabowo dipakai, sedangkan belum ada survei-survei gitu, Bang. Ya intinya kamu menguatkan persepsi pertamanya Pak Heru kan, ini playing victim kan sebetulnya. Pak Jokowi dengan mengatakan seperti itu ingin menuai empati dan simpati publik. Sebetulnya dia sedang didolimi, dia sedang dihinakan sehina-hinanya kan gitu. Makna sederhana dan makna tajamnya kan begitu, Fen? Betul, Bang. Lalu sepakat. Oke, lalu ini sebetulnya bukan hal yang menjadi lakon utama, bukan para kepentingan politik. Kelompok-kelompok kepentingan politik itu nunggangi dalam proses masalah ini kan gitu. Dua persepsi yang ingin kamu bangun, Fendi. Kan itu kan, Fen? Betul, Bang. Oke. Silakan PSI. Apa yang mau disampaikan dari semua ini?
Oke, terima kasih. Oke, lanjut. Saya bisa memahami posisinya host sebenarnya ingin membangun persepsi dari narasumber tentang bahwa Jokowi adalah ini, adalah itu. Saya bisa memaklumi posisimu host. Yang saya mau ini Heru, dia mencoba mengadu domba antara Prabowo dengan Jokowi dengan mengatakan siapa tersangkanya, siapa tertuduhnya, Prabowo. Sementara rakyat Indonesia memahami betapa Prabowo dan Jokowi itu satu visi, satu misi. Apakah mungkin satu orang yang bersama visi dan misinya bergerak dalam jalan yang sama, rel yang sama akan saling menjatuhkan? Tidak mungkin. Tetapi yang faktanya terjadi adalah ada sebuah partai politik yang selama ini mengatakan Jokowi pengkhianat, mengatakan Jokowi pelongo-pelongo, mengatakan Jokowi apapun itu. Saya rasa tujuannya sudah jelas, rakyat Indonesia cerdas lah. Rakyat Indonesia sekarang cerdas dengan adanya media sosial. Tapi kami memahami pendapat mereka yang izin bang, yang ngatain pelongo-pelongo itu kan Gerindra bang. Izin bang, yang ngatain pelongo-pelongo kan Gerindra bang. Apa mau Gerindra? Saya tidak akan melawan kamu. Tadi Asep sudah menyinggung tentang Gerindra siapa itu oknum. Kami juga tidak akan membela mereka. Jika salah ya salah. Yang saya lawan di sini adalah arahanmu kepada para penonton bahwa tembakan Jokowi adalah Prabowo. Sebenarnya bukan. Kamu pragmatis. Kamu ingin mengadu domba Prabowo Jokowi untuk sebenarnya tujuannya adalah kekuasaan 2009. Kami paham Heru, pola pikir. Kami dulu bagian dari kamu. Jadi kami paham sistem yang kalian pakai. Itu yang kami lawan sekarang. Pragmatis. Ya, oke. Kita melebar ke arah ada agenda politik. Saya melihat Anies Baswedan juga ditumpangi oleh kelompok tertentu. Dan ini Anies Baswedan menumpangi kelompok tertentu. Sama juga PDIP menumpangi kelompok tertentu dan PDIP pun ditumpangi. Tujuan mereka apa? Kepentingan masing-masing. Belum tentu mereka ini nanti kalau di Pilpres saling mendukung, belum tentu. Tapi karena ada kepentingannya, ada alatnya, ada sasaran tembaknya bernama Jokowi, mereka saling menumpangi kok di sini. Apakah mungkin Anies Baswedan akan bersama dengan PDIP? Oh, Pilgub aja Anies Baswedan nggak dipakai? Apakah mungkin para jenderal akan bersama Megawati? Oh, belum tentu. Pas Pilpres kemarin aja mereka nggak mendukung Ganjar. Apakah mungkin Megawati akan menumpangi Anies? Belum tentu. Karena kedepannya belum tentu Anies mau jadi wakil presiden dari PDIP. Belum tentu. Tapi karena tujuannya satu, sasaran tembaknya Jokowi, memisahkan Jokowi Prabowo akan membuat Gibran menjadi lemah. Prabowo Gibran menjadi lemah 2009. Kepentingan mereka hanya kekuasaan, kok gak ada lebih dari itu. Bukan rakyat tujuan mereka. Oke, kekuasaan. Saya dalami ya. Dua poin yang saya dalami PSI ya. Biar tajam PSI, biar tajam. Kalau biar tajam dari tadi. Ya, kalau kamu memakai pendekatan yang pertama, tidak mungkin, bahkan kalau memakai bahasa saya mustahil ketika Pak Prabowo melakukan itu dengan resonansi dan rasionalitas. Pak Prabowo Jokowi itu sudah bersepakat bersatu dalam konteks politik Indonesia, maka keluarnya mustahil kalau Pak Prabowo melakukan hal yang sebagaimana yang Heru sampaikan tadi. Oke, satu itu. Tapi sebetulnya dalam konteks ini politik ini dinamis, PSI. Betul, saya setuju. Dinamis, tidak bisa dianggap statis dan absolut. Satu. Terus yang kedua, ada sebuah kesadaran sebetulnya saya tangkap dari narasimu bahwa Pak Jokowi itu menjadi common enemy dari kelompok-kelompok politik yang lain hari ini. Kelompok-kelompok. Maksudnya sebentar, kurang jelas. Coba diulangi. Kurang jelas. Untuk yang kedua, kamu menyadari membaca realitas politik hari ini. Pak Jokowi menjadi common enemy dari kelompok-kelompok kepentingan politik yang lain. Dari PDI, dari Anies, dari yang lain-lain sama-sama ketemu di tikungan untuk melawan Pak Jokowi. Nah, dalam konteks ini sebetulnya apa yang kamu sampaikan itu sesuatu yang sangat genuine menurut saya melihatnya. Dan itu, kan tidak apa-apa sebetulnya PSI dalam konteks itu. Oke, boleh saya tanggapi? Silakan. Kita orang yang menutup mata lah, yang orang berusaha mencari pembenaran, bukan kebenaran lah yang akan menutupi fakta itu. Ya,
Semua orang menyadari, rakyat itu hampir 58%, ya 60% rakyat menyadari bahwa Jokowi hanya sasaran sebagai kambing hitam. Kita sudah melihat bagaimana seorang Jokowi mengatakan, saya pertaruhkan reputasi politik saya. Artinya saya korbankan diri saya untuk menjaga Prabowo. Bahkan saya ingin bertanya kepada PDIP yang dulu saat Pilpres mengatakan kami akan oposisi, mereka teriak oposisi. Sekarang apa yang terjadi, Aliman? Mereka merajuk dan menarasikan bahwa Prabowo, Megawati baik-baik saja, bak kakak adik. Lalu di mana kata kami akan oposisinya? Berani kami Megawati mengkritik Prabowo? Kita tunggu. Atau bahkan menjadi penjilat? Kita tunggu. Ya, kita tunggu. Beranikah para punauran ini mengkritik Prabowo? Kita tunggu. Oke, lanjut. Bukankah itu bentuk penegasan bahwa kita sama-sama menyimpulkan bahwa politik itu dinamis, betul kan? Betul, saya setuju. Karena ada kepentingan di sana, saya setuju. Secara tidak langsung, pendekatan awalmu tadi bahwa tidak mungkin Pak Prabowo melakukan begitu karena Pak Jokowi sudah berkomitmen satu kesatuan yang tak terpisah, menjadi tertolak. Tertolak maksudnya gimana? Saya kurang paham narasimu. Kurang paham apa tidak mau memahami? Kurang paham, kurang memahami, kurang paham. Tolong diperdalam, biar saya bisa menanggapi. Tidak mungkin Pak Prabowo menyerang Pak Jokowi karena Pak Jokowi Pak Prabowo sudah bersepakat satu. Ya, saya mencoba membawa pikiranmu, pemahamanmu bahwa politik nggak bisa dilihat secara statis karena politik dinamis, gitu kan? Maka sebetulnya mungkin saja bahwa Pak Prabowo melakukan hal seperti yang dilakukan Heru kan itu. Karena enggak, ini tidak statis kan gitu. Enggak, saya nggak setuju. Walaupun politik ini adalah kepentingan, walaupun politik ini adalah kepentingan, tapi Prabowo dan Jokowi itu satu paket. Satu orang sudah bisa visi misi. Berbeda dengan jika ada kelompok tertentu di tubuh Gerindra atau di pendukung Prabowo yang menginginkan lain daripada Prabowo. Coba kita lihat. Sudah jelas Prabowo mengatakan, saya tidak akan pernah menang tanpa bantuan dari Jokowi. Itu clear. Dan Prabowo berpidato, jika Jokowi disakiti, seluruh Gerindra akan merasa tersakiti. Tetapi jika ada kelompok tertentu di tubuh Gerindra yang ingin memiliki peran penting, otomatis mereka tidak serta-merta iya dan setuju kepada Jokowi. Guyon ya PSI ya. Tapi kita sebentar dulu biar saya dapat poinnya. Tapi jika Prabowo sebagai presiden dan Gibran sebagai wakil presiden ini tidak terbantahkan bahwa mereka satu. Yang kamu narasikan adalah ini adalah kekuasaan, ini bisa berubah-ubah. Tetapi kalau Prabowo saya yakin tidak akan berubah terhadap Jokowi. Saya yakin. Tapi jika Gerindra atau oknumnya berubah, ya itu hak mereka. Oke, lanjut. Guyon ya, siapa oknumnya, Bang? Sebentar, Sep. Guyon ya PSI ya, guyon ya. Pakai guyon ini, jangan di. Gak apa-apa. Sen kanan belok kiri itu biasa dalam politik gitu ya. Dan kalau Pak Prabowo kamu yakin semacam itu adalah keyakinan yang tidak bisa dirasionalisasi. Namanya keyakinan kan. Aliman bisa di. Oke, lanjut Aliman, lanjut. Oke, nanti saya seringkali menolak terhadap keyakinan yang terjadi sebetulnya. Dan di siang lain bisa saja didalami lagi narasimu. Tidak kalau ada oknum-oknum orang Gerindra yang sebagaimana yang disampaikan, kalau Pak Prabowo tidak. Emangnya Pak Prabowo sekarang tidak megang kendali ke Gerindra? Itu guyonan. Sekarang tetap Prabowo memegang kendali atas Gerindra karena Prabowo pemilik Gerindra, pemodal Gerindra. Tetapi apakah Prabowo bisa menjamin otak-otak kadernya bahwa Bang seluruh Aliman kadernya akan setia? Mengarahkan Bang PSI menyebut nama. Iya, saya paham, Acep. Saya paham. Acep. Kampret ini Bang Aliman. Saya paham. Sebentar, Aliman, yang lain tadi bicara, saya diam, saya tidak pernah komentar. Tapi kalau kami yang menyatakan kebenaran, lalu kalian selalu berebutan menjawab kami. Ada apa? Kalian tadi bicara, kami diam. Lanjut PSI. Oke. Begini loh, jika ada oknum, tidak semua kader Gerindra otaknya bisa dibaca oleh Prabowo.
Ya, sebagai bukti bahwa Prabowo dan Jokowi tetap satu visi dan misi adalah dengan membiarkan dirinya Jokowi menjadi sasaran tembak, membuat Jokowi aman, Prabowo aman dalam menjalankan pemerintahannya. Maka dengan jelas Jokowi mengatakan tidak ada matahari kembar, presidennya Prabowo, itu jelas. Maka dengan kondisi ini, Prabowo sebagai presiden panglima tertinggi, tetapi dia punya kader yang kepala kadernya dia tidak tahu isinya. Tidak mungkin mereka tahu isinya, kemauan mereka, karena setiap kader pun punya ambisi. Seluruh partai di republik ini ada paksinya, ada kelompok-kelompok kecil yang membawa kepentingan kelompoknya. Setuju nggak? Di PDIP pun ada paksinya. Bagaimana Bambang Pacul begitu membela Jokowi, tetapi di paksi lain menyerang Jokowi. Semuanya seperti itu. Jadi poinnya di sini adalah, kalau dikatakan Heru bahwa sasaran tembaknya adalah Prabowo, itu munafik. Sasaran tembaknya adalah Megawati, karena dalam faktanya Megawati tidak pernah berani mengkritik Prabowo, walaupun mereka teriak-teriak inflasi, harga apa-apa banyak mahal, pengangguran, beranikah Megawati mengkritik Prabowo? Oke, saya kira cukup ya untuk narasi pertama. Kedua gimana? Kedua gimana? Bahwa Pak Jokowi menjadi common enemy kelompok-kelompok politik di luar itu. Apa yang kamu? Ya wajar. Wajar, karena memang tujuannya seperti itu, menjadikan Jokowi sebagai musuh terbesar kelompok-kelompok ini yang adalah sel-sel kepentingan. Ingat, mereka adalah sel-sel kepentingan, bukan menyatu. Mereka tidak pernah satu. Mereka berseberangan secara ideologis, berseberangan secara paham, berseberangan dengan secara kemauan, berseberangan dengan secara keinginan. Mereka bukan kelompok yang satu utuh. Mereka ini sel-sel. Tapi sel-sel ini ibaratnya penyakit virus. Sel-sel ini menyerang tubuh seseorang. Sama-sama menyerang. Tapi virusnya berbeda. Daya serang virusnya berbeda. Yang diserang adalah Jokowi. Untuk menjaga siapa? Prabowo. Supaya Prabowo sebagai kepala negara tidak diserang oleh orang yang mengklaim diri sebagai oposisi. Tapi sekarang menjilat Prabowo.